kita penuh kenangan, luka dan suka kita lalui bersama. Di kawah putihlah pertama kita berjumpa, kita saling pandang lalu sama-sama suka. Kawah putih, kau pertemukan aku dan dia. Indah jalinan asmara berpadu di dalam jiwa antara aku dan dia. Kawah putih, kau pun pisahkan aku dan dia. Retaknya cinta kasih yang terjalin sejak lama antara aku dan dia. Perjalanan cinta kita penuh kenangan, luka dan suka kita lalui bersama. Di kawah putihlah pertama kita berjumpa, kita saling pandang lalu sama-sama. Tiketnya 2 ya. Oh iya, sebentar. Kawah putih. Wah, sejuk banget. Wih, ini belum seberapa, Wi. Di dalam sana tuh ya, itu jauh lebih bisa bikin kamu buta. Jadi nih ya, kawasan putih nih ya, itu tuh kawasan yang bener-bener menakjubkan. Jadi dia tuh punya cengkukan yang warnanya putih kehijau-hijauan. Terus juga pasir yang ada di tempat ini nih, itu semuanya warna putih. Makanya tempat ini itu dipanggilnya dengan nama Kawah Putih. Kawah putih, kau pertemukan aku dan dia. Indah jalinan asmara berpadu di dalam jiwa. Katanya penuh misteri ya? Yang namanya misteri mah itu emang di semua tempat, Wi. Sama kayak Kawah Putih ini. Jadi dulu juga ada hal gaib yang dipercaya sama masyarakat. Jadi dulu kalau ada burung, itu semua bakal jatuh terus mati. Jadi orang mikirnya itu, ini pasti hal gaib. Tapi ternyata itu semua salah, Wi. Jadi di tahun 1837, ada seorang dokter geologi yang namanya Franz Wilhelm Junghorn. Itu neliti tentang Kawah Putih ini. Dan ternyata itu semua salah. Jadi setiap burung yang mati dan jatuh itu, dia itu mati bukan karena hal gaib, tapi gara-gara bau menyengat dari belerang Gunung Patuha. Gitu ceritanya. Hah? Keren kan? Keren banget. Jadi jalan lagi. Ya. Wi, inilah Kawah Putih. Putih, kau pertemukan aku dan Amazing banget. I like this. Boleh ngabadiin kan? Wi, kalau misalnya nggak boleh ngabadin gambar nih ya, berarti yang pre-wedding kemarin juga nggak boleh dong. Iya juga ya. Keren ya? Jalan yuk. Ayo, Wi. jalinan asmara berpadu di dalam jiwa antara aku dan dia. Kawah putih, kau pun pisahkan aku dan dia. Retaknya cinta kasih yang terjalin sejak lama antara aku dan dia. Kawah putih, kau bertemukan aku dan dia. Retaknya cinta kasih yang terjalin sejak lama antara aku dan dia. Kawah putih, kau pun pisahkan aku dan dia. Retaknya cinta kasih yang terjalin sejak lama antara aku dan dia.
Sebentar, Mbah. Kita amankan, Mbah, di sini. Nggak bakalan ada binatang buasnya. Kamu di sini bareng Mbah. Jadi Mbah yang akan jamin keamanan kamu. Ayo kita mulai. Tapi Mbah, aman kan, Mbah? Kamu tidak percaya sama Mbah ya? Percaya, Mbah, percaya. Sudah diam. Ngapain ya mereka? Kok bawa barang-barang gitu? Kayak mau jualan? Wih, kamu ngapain? Hah? Kamu, kukira... Apa? Hantu gitu? Ngaco ngomongan. Lihat deh. Ngapain ya mereka? Aduh. Wih, udahlah. Mending kita nggak usah ganggu mereka ya. Mending sekarang kita pulang ya. Udah malam, yuk. Bentar deh, bentar. Alex ya. Aku masih penasaran mereka ngapain. Wi, di sini nih masih banyak orang yang percaya tradisi klinik kayak gitu, Wi. Ini mungkin kelihatan aneh dan nggak masuk akal. Tapi udahlah ya, nggak usah ganggu mereka ya. Pulang aja ya. Bentar aja deh, please. Ya udah. Tapi bentar aja ya. Yang penting jangan terlalu dekat sama mereka. Terus jangan sampai mereka keganggu. Ya. Siap, Bos. Wi, kita ngapain sih kesini lagi, Wi? Hah? Aku masih penasaran sama yang kemarin. Ya udah, iya. Tapi yang cepet ya. Iya. Ini anak penakut sekali. Tunggu. Aing ngerasa di tempat ieu aya jelema lain ieu mah. Rek macem-macem sih gana. Ku aing kudu dibere pelajaran sih. Si stres, yang kaget aja, bikin jantungan tahu. Makanya jangan gangguin orang. Bodoh ah, suka-suka aku lah. Sampretnya orang, ganggu pandangan aja, gue tahu rasa. Kenapa kakiku kaku begini? Kok nggak ada sih? Mana tuh orang?
Aku sangat suka tempat ini. Senang, nyaman, dan bikin hati jadi adem. Sayangnya, Papi tak suka aku sering datang ke sini. Papi non teh khawatir akan keselamatan non. Tapi aku bukan anak kecil lagi. Setidaknya aku bisa jaga diri dan tahu mana yang baik, mana yang buruk. Ayo kita ke sana. Ayo non. Ada apa sih? Lihat ada mayat. Jangan. Siapa tahu itu teh hasil pembunuhan. Bisa celaka kita. Kita lihat dulu. Siapa tahu dia belum mati. Kita harus menolongnya. Orang ini masih hidup. Oh my God, dia terluka. Kita harus menolongnya. Tapi non, Menolong orang itu tidak perlu banyak pikir. Apalagi dia sedang terluka. Dan butuh pertolongan kita. sudah tuh non, ayo kita angkat. Gimana Pak? Para pengunjung kafe ini selama pandemi ini Pak? Begini Pak Bari ya, memang agak menurun kafe kami ini ya. Karena pengunjung ke Kawah Putih ini berkurang ya. Oh begitu. Ya, jadi omset kami sedikit menurun juga ya. Oh begitu ya Pak? Ya mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu Pak. Sehingga para pengunjung kafe ini akan lebih banyak lagi. Dewi, perkenalkan ini Pak Mahmud, teman Bapak, pemilik kafe ini. Dewi, Pak. Oh Pak Bari, silakan ya. Oh Dewi, silakan. Terima kasih Pak. Ada apa Dewi? Sepertinya ada yang penting. Iya, Pak. Apa mungkin makhluk-makhluk seperti itu ada? Saya sangat mengkhawatirkan Daren yang belum kembali. Kita tidak bisa memungkirinya. Karena hal gaib itu memang ada. Seperti dengan adanya jin dan setan yang tercatat dalam Al-Quran dan hadis. Bisa saja jin dan setan itu menyerupai manusia jadi-jadian. Atau semacamnya lah. Apa mungkin yang bertemu dengan saya semalam itu salah satu jin penunggu Kawah Putih? Kalau soal itu Bapak tidak tahu. Tapi kalau Neng Dewi ingin tahu lebih jelas, Neng Dewi bisa cari tahu dari Mbah Ningrum. Mbah Ningrum? Iya, Mbah Ningrum, juru kunci Kawah Putih. Kau ini siapa? Aku Maria. Kamu terluka. Aku mau menolong kamu. Apa rumahnya masih jauh, Pak? Sudah dekat. Mbah kira yang terjadi pada teman kamu itu tidak ada bedanya dengan si Nesti, teman dia. Ya, teman saya juga belum kembali. Sudah 2 hari. Makanya saya meminta bantuan Mbah karena Mbah Ningrum lah yang tahu kawasan ini. Ya, Mbah nggak tahu kenapa semalam bisa gagal. Seperti ada yang mengganggu. Tapi mungkin waktunya saja yang tidak tepat. Karena segala sesuatu itu ada hitungan waktunya. Mungkin ada cara lain, Mbak. Iya, Mbah. Saya sangat mengkhawatirkan keberadaan Daren. Ya, satu-satunya jalan adalah dengan membuka gerbang gaib 2 alam. Seperti yang semalam Mbah lakukan.
Tapi sementara untuk menjaga orang-orang yang kita sayangi tidak kemana-mana, kita bisa memanggil-manggil nama teman kita itu. Orang bilang dengan memanggilnya mereka akan merasa terikat. Bahkan kalau waktu kita memanggil bertepatan dengan gerbang gaib terbuka, mereka akan bisa keluar. Apapun itu Mbah, yang penting teman kami kembali. Ya Mbah, mereka harus kembali sebelum orang tua Nesti tahu akan hal ini. Tentunya saya orang yang paling disalahkan akan masalah Nesti ini, Mbah. Sabar, sabar. Semua itu ada waktunya. Tunggu, Mar. Aku nggak ngerti yang kamu maksud deh. Jadi maksud kamu ini tahun 1900 gitu? Ya, memang. Gak mungkin lah, Mar. Setahu aku ini tahun 2021. Kamu salah kali. Setiap hari aku selalu membantu Papi mencatat pertumbuhan pohon kina. Dan selalu aku catat tanggal, bulan, tahunnya. Sekarang gak mungkin aku salah. Ya Tuhan, sebenarnya aku kenapa sih? Apa pikiran aku lagi kacau ya? Atau mungkin aku error? Aku bermimpi ketemu sama orang aneh yang penampilannya begitu mirip sama kolonial zaman dulu. Aku juga bingung lihat kamu, cara berpakaian kamu, dan benda kotak itu yang ada gambarnya. Bentar. Kayaknya sebelum aku pingsan di sini, aku emang bener, Mar. Aku main ke Kawah Putih. Terus pas aku bangun tiba-tiba aku udah ada tempat kamu. Ya, memang di sini aku menemukan kamu. Kayak kamu bener, Mar. Tempat ini beda banget sama tempat yang pertama kali aku datangin. Mendingan sekarang aku hubungin Dewi aja. Biar jelas sekarang aku lagi di mana. Nah, itu dia benda anehnya. Masa benda sebesar itu bisa muat banyak orang? Ini namanya handphone. Bentar ya. Dewi. No network. Ini HP bener-bener gak berguna banget sih. Deren! Nesti! Au! Sialan. Siapa nih yang nimpuk gua? Woi! Yang nimpuk gua! Kalau lo cowok, keluar! Kenapa, Gi? Ada yang nimpuk gua, Dew. Apa nih? Kenapa, Gi? Handphone siapa nih, Dew? Coba lihat. Kayaknya aku tahu deh ini HP siapa. Iya benar. Ini HP-nya Deren. Berarti dia ada di sekitar sini. Deren. Kamu orang harus sabar. Mungkin kamu hanya tersesat. Nanti aku bantu cari jalan keluarnya. Makasih ya, Mar. Kamu tuh orang yang baik banget. Perjalanan cinta kita penuh kenangan, luka dan suka kita lalui bersama. Di Kawah Putihlah
pertama kita berjumpa, kita saling pandang, lalu sama-sama suka. Kawah putih, kau pertemukan aku dan dia, hingga jalinan asmara berpadu di dalam jiwa antara aku dan dia. Kawah putih, kau pun pisahkan aku dan dia. Non, disuruh pulang sama Tuan Munir. Aku belum mau pulang, aku masih betah di sini. Tapi kalau Non Maria tidak pulang sekarang sama saya, nanti bisa-bisa saya jadi kena masalah tuh Non. Mudah-mudahan dicambuk aja sekalian. Waduh, bisa sakit atuh Non. Ih, si Non mah kalau bicara teh harus yang baik-baik. Ucapan teh adalah doa. Kalau umpama saya sakit, dicambukin sama Papi Non, terus siapa lagi yang ngurusin semua keperluan Non? Coba. Pokoknya aku tak mau pulang. Bilang sama Papi, nanti juga aku pulang. Bener nih Non, gak mau pulang sekarang? Mau aku doain lagi? Ah, jangan atuh Non. Ya deh, saya pulang. Mar, kayak mending kamu pulang deh, ya. Kamu tak suka aku temenin? Ya udah, aku pulang. Kamu jangan marah gitu dong. Aku seneng banget. Kamu udah mau nemenin aku. Kamu juga udah perhatian sama aku. Tapi sekarang yang aku khawatirin itu, gimana coba? Kalau misalnya sekarang papi kamu itu benar-benar butuh kamu. Makasih ya. Kamu itu udah baik sama udah mau nolongin aku. Dasar si Non Maria mah tega sama saya teh. Seharusnya teh ikut sama saya. Biar saya teh aman, curatman, tidak dimarahi sama Tuan Munir. Sepertinya ada yang menangis. Ayah, awewe lagi. Jangan kuntilanak. Kalau itu perempuan kuntilanak, ini kan siang hari. Ah, itu mungkin aja jurik berang-berang. Ah, bener ini nggak mungkin. Jangan-jangan perempuan yang kesasar. Atau ada yang mengganggunya. Sebaiknya aku samperin. Ya Allah, ya Gusti. Bener itu perempuan. Mudah-mudahan perempuan cantik jadi jodohnya Jaka. Amin. Neng. Jangan takut atuh, Neng. Saya mah bukan hantu atau orang jahat. Ini mah Jaka yang kasih surat teh. Kamu bukan setan kan? Waduh, salah atuh, Neng. Masa Akang kasih surat teh begini dibilang setan? Akang mah orang baik. Sumpah lagi dari puduk salah lembur, Neng. Kalau Neng masih ragu, nih tangan Akang bisa dicubit kok. Nanti juga Akang mah bakal menjerit, kecuali kalau pelan-pelan. Sok kira cubit. Tuh kan, masih bungkelekan. Akangnya juga nggak menghilang. Itu artinya Akang bukan setan. Ya Kang, bukan setan. Iya dong, masa setan kasih begini? Boleh duduk? Dosa! Itu orang tidak bisa kerja, Suruh cari Maria saja tidak becus.
Centeng! Centeng! Iya. Bener cari Maria ya? Cepat bawa Maria kembali. Orang jangan sampai gagal ya. Iya Menir, pasti. Cepat sekarang. Baik Menir. Muka kamu pasti sakit. Udah nggak terlalu sih. Makasih ya. Non harus ikut. Aku belum mau pulang. Ayo. Lepaskan! Lu jangan ganggu Maria ya. Lepasin! Jangan macam-macam. Ayo. Siapa orang itu? Beraninya dekatin itu yang Putri. Katanya dia bukan orang sini, Menir. Tapi orang dari zaman lain, Menir. What? Dari zaman lain? Iya, Menir. Orang Irlanda memang suka bohong ya. Ada hantu, ada siluman. Itu tidak ada. Dia bohong. Aku bohong, penipu, jihad, si kernet. Tapi Papi, dia tidak menyakiti ini. Sudah, Pi. Sebenarnya pemuda itu tidak bersalah. Dia hanya orang yang tersesat dan ingin berteman dengan Maria. Nih, yes. Benar, Maria penipu, Mami. Pi. Please, Papi. Maria, sudah Maria. Centeng! Iya, Menir. Kita Maria. Sampai Irlanda itu ganggu Maria lagi. Mengerti? Baik, Menir. Cepat pergi! Baik, Menir. Maria. Mau kemana kamu? Mau diam-diam temuin Darren kan? Tidak, bukan. Jangan bohong kamu. Ya sudah, pergi sana temuin Darren. Tapi ingat ya, kamu jangan lama-lama. Dan sebelum papi kamu kembali, kamu harus udah ada di kamar. Mami, terima kasih, Mami. Ya sudah, cepat. Hati-hati ya, nak. Maafkan kejadian tadi siang. Gak apa-apa, Komar. Aku maklumin kekhawatiran papi kamu. Itu juga menurut aku sebagai bentuk kasih sayang dari seorang ayah sama anaknya. Lagian juga, kita kan kenal juga gak terlalu lama. Jadi kalau misalnya dia khawatir, ya masih wajar aja dong. Ya kan? Dan sekarang aku juga udah ngerti, Mar. Setiap aku ngeliat kamu sama orang-orang di sekitar kamu,
Aku ngerasa itu benar-benar aneh. Kayak mimpi. Tapi ini semua nyata, Mar. Aku benar-benar beruntung, Mar. Bisa ketemu sama cewek secantik dan sebaik kamu. Aku juga tidak mengerti. Semua ini sangat tidak masuk akal. Kalau aku tidak melihat pakaianmu dan benda yang bernama handphone itu, mungkin aku juga tidak akan percaya kalau kamu dari dunia lain. Tapi temanku akan mengusahakannya untuk mengembalikanmu. Bisa kah? Ya, aku usahakan. Tapi aku tidak bisa lama-lama di sini. Mar. Makasih ya. Centeng, kamu orang jaga rumah ya? Baik, Menir. Gusti ya Allah, kalau bukan karena Non Maria, gak bakalan saya malam-malam kesini. Bikin merinding saja. Non Maria. Siapa? Hantu stres dan hantu Helen membantu kan? Harus saat bulan purnama. Secara kebetulan besok teh bulan purnama penuh. Baguslah, biar mereka kembali ke zamannya. Sayangnya, aku tidak bisa ikut. Papi masih mengawasiku. Non? Non? Ya sudah, lakukan saja Jaka. Iya, Non. Kamu ingin membuka pintu dua alam ya? Iya, benar. Kuncinya ada di Dewi. Dewi? Saya, Mbah. Ya. Mungkin kamu memiliki ikatan batin dengan daerah Kawah Putih ini. Atau setidaknya memiliki garis keturunan dengan para leluhur di wilayah sini. Saya ingat, Mbah. Leluhur saya dulu memang berasal dari Kawah Putih ini. Dan kakek buyut saya memang tinggal di Kawah Putih ini. Beliau pernah mewariskan kalung ini kepada saya. Entah ini kalung apa. Tidak salah lagi. Kamulah kuncinya. Dan besok
Saatnya bulan purnama sangat baik untuk melakukan ritual itu. Sekarang bagaimana? Kamu sudah siap, Yogi? Sudah tidak takut lagi, Mbah. Bagus. Ayo kita mulai. Kalian teh harus cepet. Begitu pintu gerbang alam goib terbuka, kalian harus menerobosnya. Jangan ragu, jangan pakai lama, ngerti? Iya, Kang. Kang Jaka, makasih udah bantuin saya, ya. Iya, Kang Jaka, terima kasih sudah bantu kami. Ada apa ini teh? Kenapa saya tidak rela melepas Nesti kembali ke alamnya? Apa saya sudah? Tidak mungkin. Orang teh kan beda alam sama mana teh. Kang, udah bisa dimulai? Iya, kita mulai. Pintu gerbangnya udah mulai kelihatan. Syukur alhamdulillah, kamu kembali. Aku yakin, ini pasti ada campur tangan dari kalian. Makasih ya. Mbah Ningrum yang menjalankan ini semua. Mbah makasih banyak, Mbah ya. Ya Mbah, terima kasih. Sudah. Kalian bisa pulang pun. Mbah sudah senang. Sekarang mari kita kembali. Ini sudah larut malam. Tunggu Mbah, kalungnya? Kuharap kamu bisa merelakannya, Dewi. Mungkin kalung kamu itu sudah saatnya kembali ke alam sejatinya. Baiklah, kalau memang begitu, mungkin itu sudah takdir. Sekarang Non, nyebut. Jaka, ada apa? Seperti punya masalah saja. Justru ini teh masalah penting. Lihat, kalung yang pernah ku ceritakan dulu, kalung pembuka alam sini sang alam sana. Kalung ini sangat berbahaya kalau berada di alam ini. Karena kalung ini harus turun-temurun orang yang masih hidup di alam sana. Apabila hal itu dilanggar, maka orang yang pernah masuk ke alam sini akan mati. What? Mati? Kalau begitu, sekarang Lesti. Ya Non, Lesti Madaren dalam bahaya. Ya Tuhan, bagaimana bisa kalung itu ada di kamu? Saya teh mencurigai hantu kecil yang melakukannya. Secara nggak diduga, kalung ini udah berada di tempat tidur saya. Kalau begitu, kita harus segera mengembalikannya. Ya, mengembalikannya tidak bisa sendiri. Harus ada kontak sama alam sana. Saya ikut berbahagia karena Deren dan Nesti telah kembali bersama kita. Untuk jamuan hari ini, biarlah menjadi gratis. Yang bener, Pak. Yang sering-sering aja, Pak. Boleh. Ini apa, Pak? Ronde jahe. Hai, guys. Akhirnya lengkap semua. Ayo silakan dinikmati. Pokoknya siang hari ini dan malam nanti semuanya gratis buat kalian. Asik. Sekarang saya tinggal dulu ya. Terima kasih.
kasih, Pak. Terima kasih ya, Pak. Loh, Deo. Kalungmu? Kalung itu sepertinya tertinggal di alam sana. Mungkin memang harus kembali ke sana. Padahal kalungmu itu memiliki nilai tak terkira, Deo. Bisa jadi barang berharga itu. Kalau seorang kolektor tahu umur kalungmu itu, wah, harganya bisa ratusan juta, bahkan miliaran, Deo. Hai, Bung. Ngelamun aja. Hati-hati loh. Banyak ngelamun, ntar darah tinggi. Gak apa-apa. Aku cuman kepikiran sama apa yang udah aku alamin semalam. Terutama waktu aku tahu kalau di alam sana itu juga ada kehidupan. Sebenarnya aku juga masih nggak percaya sih sama semua ini. Ingat bro, Tuhan itu goib. Jadi wajar kalau di sekitar kita ada sesuatu yang aneh-aneh, bahkan ada yang goib. Lagi pula kita sebagai seorang muslim kan harus percaya adanya goib. Thank you, Gi ya. Bahningrum, guys. Ya, Mbah. Oh ya udah, nanti kita ke sana ya. Ada apa ya kira-kira? Kayaknya kita harus ke rumah Bahningrum lagi deh. Mbah mimpi badan Mbah terbakar. Dan kemudian seperti ada seseorang yang mengingatkan pada Mbah bahwa kalung kamu itu harus kembali ke tangan kamu, Dewi. Dan kalau tidak, Deren dan Nesti dalam bahaya. Apa? Ya, ini bukan main-main. Kita harus kembali ke Kawah Putih untuk melakukan ritual pengambilan kalung itu. Ini kalungnya, Non. Ingat, Non, waktu kita tidak lama, kita hanya memberikan kalung itu kepada mereka. Ya, biar saya saja yang ke sana. Kita saling pandang, lalu sama-sama suka. Kawah putih, kau pertemukan aku dan dia, hingga jalinan asmara berpadu di dalam jiwa antara aku dan dia. Kawah putih, Non, cepet, Non. Pintu gerbangnya akan kembali tertutup. dan dia, retaknya cinta kasih yang terjalin sejak lama antara aku dan dia. Jaka, Maaf, Non. Kebawa ke sini juga. Tapi gimana sih Papa Pi, Non? Kan gak ada yang ngurusin kambing sama kebunnya. Nggak bakalan marah atau menir Kang Jaka. Kan Kang Jakanya di sini. Dulu kan Kang Jaka sendiri yang nemenin Nesti. Sekarang giliran Nesti. Saya nggak apa-apa kok Mbah. Memang saya dengan Nesti dijodohkan. Tapi kami berdua tidak saling mencintai. Syukurlah kalau begitu. Kawah putihlah pertama kita berjumpa, kita saling pandang, lalu sama-sama. ini kalung saya kembalikan. Terima kasih ya Maria. Aku senang kamu berada di sini bersama kami. Kawah putih, kau pertemukan aku dan dia, hingga jalinan asmara berpadu di dalam jiwa antara aku dan dia.
pisahkan aku dan dia. Retaknya cinta kasih yang terjalin sejak lama antara aku dan dia. Perjalanan cinta kita penuh kenangan, luka dan suka kita lalui bersama. Di Kawah Putihlah pertama kita berjumpa, kita saling pandang lalu sama-sama suka. Kawah Putih, kau pertemukan aku dan dia. Indah jalinan asmara berpadu di dalam jiwa antara aku dan dia. Kawah Putih, kau pun pisahkan aku dan dia. Retaknya cinta kasih yang terjalin sejak lama antara aku dan dia. Kawah Putih, kau bertemukan aku dan dia. Dan dia, retaknya cinta kasih yang terjalin sejak lama antara aku dan dia. Kawah Putih, kau pun pisahkan aku dan dia. Retaknya cinta kasih yang terjalin sejak lama antara aku dan dia.